yang disetujui oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin Rusia, yaitu mulai dari negara Bahrain, Brunei Darussalam, India, Indonesia, Iran, Kamboja, Tiongkok, Korea Utara, Kuwait, Laos, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Oman, Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, Indo dua Magazines. berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Rusia untuk Indonesia. Meskipun Indonesia diketahui sering kali dekat dan melakukan latihan militer bersama dengan pihak Barat, namun ternyata Rusia pun tak masalah dengan hal itu, bos. Bahkan Indonesia pun kini disebut telah masuk dalam daftar 19 negara sahabat Rusia. Dan juga baru-baru ini, rakyat Indonesia pun mendapatkan hadiah dari Rusia, bos. Nah, pertanyaannya lantas hadiah apakah itu dan siapakah lagi 19 negara itu selain Indonesia? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Seperti yang kalian tahu, jauh sebelum wilayah Donbas, Donetsk dan Luhan dicaplok Rusia, sebenarnya sudah ada Crimea yang sejak 9 tahun lamanya juga telah dicaplok Rusia, bos. Namun kini kabarnya wilayah Crimea ini pun ternyata mulai ingin bebas lagi, bos. Dan kini meminta dukungan Muslim dari Indonesia. Ini yang saya mau tahu ini. 9 tahun dicaplok Rusia, Crimea Ukraina, galang dukungan Muslim Indonesia. Apa cerita di sebaliknya nih, guys? Mengapa wilayah Crimea di Ukraina ini meminta dukungan ataupun bantuan daripada Muslim Indonesia? Apa di sebaliknya? Ayo kita simak dulu video ini, guys. Nanti saya akan memberi sedikit pandangan terkait dengan perkara ini. Oke, ayo. Pertanyaannya, mengapa mereka tiba-tiba meminta dukungan Muslim dari Indonesia? Dan apakah alasan sebenarnya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Ayo guys, saya tidak sabar ingin mengetahuinya sebenarnya. Indonesia. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, bos. Negara kita Indonesia pun kini disebut telah masuk dalam daftar 19 negara sahabat Rusia. Walaupun negara kita sering dekat-dekatan sama pihak Barat, namun ternyata hal itu tak masalah bagi Rusia, bos. Bahkan Rusia masih menganggap kita sebagai negara sahabat. Indonesia. Dan hal ini pun dibuktikan dengan keputusan Vladimir Putin yang memberikan bonus visa hingga 6 bulan lamanya kepada para warga negara Indonesia yang berniat datang ke Rusia. Lumayan bisa yang mau untuk warga Indonesia, Rusia, bos. Nah, hal ini pun awalnya dimulai pada bulan Februari lalu, di mana Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov mengatakan bahwa negaranya berencana untuk memperkenalkan perjalanan bebas visa bagi warga negara hingga 11 friendly countries atau 11 negara sahabat dan memudahkan persyaratan masuk bagi warga 6 negara lainnya. Indonesia salah satu yang diberikan kini tak cuma 11 friendly countries, ini bos, tapi bisa bertambah sampai 19 negara. Dan salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Iya, Indonesia. Jadi selain Indonesia, negara-negara lain ini pun juga mendapatkan hadiah dan hak yang sama. Di mana daftar negara yang disetujui oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin Rusia, yaitu mulai dari negara Bahrain, Brunei Darussalam, India, Indonesia, Iran, Kamboja, Tiongkok, Korea Utara, Kuwait, Laos, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Oman, Malaysia ada juga, guys. Serbia, Thailand, Turki dan Filipina. Di mana Turki, setiap warga Brunei dari pun ada, negara Filipina. itu kini dapat memperoleh visa turis hingga 6 bulan lamanya jika mereka memiliki reservasi hotel. Demikian bunyi keputusan tersebut yang diterbitkan di portal pemerintah Rusia pada Selasa 21 Februari 2023 kemarin. Mantap jos nih, bos. Ini pula 19 negara itu Indonesia, Malaysia, Brunei pun masuk ya. Kedua datang dari wilayah Crimea, Ukraina yang kini kabarnya meminta dukungan dari Muslim Indonesia. Nah, perlu kalian tahu, bos. Kenapa ya? Crimea sendiri merupakan wilayah daratan yang mirip pulau. Wilayah daratan dengan Ukraina dan Rusia lewat celah sempit dan jembatan.
Oh, di Lokasinya ada di selatan tengah-tengah. daratan Ukraina di Laut Hitam dan Laut Ukraina Azov. dan Luas Rusia Crimea ya. ini pun kira-kira setara dengan setengah luas Provinsi Jawa Timur atau sekitar 5 kali luas Pulau Bali. Dan kini berita terbarunya, admin kutip dari Detik News. Wilayah Crimea Ukraina ini pun disebutlah 9 tahun lamanya dicaplok oleh Rusia. Dan wilayah Crimea sendiri merupakan wilayah Ukraina yang memuat masyarakat Muslim Tatar. Namun kini disebutkan masyarakat Crimea pun sedang menggalang dukungan dari masyarakat Muslim Indonesia, bos. Terkait hal ini, perwakilan tetap Presiden Ukraina untuk Republik Otonom Crimea, yaitu Ibu Tamila Taseva, ternyata telah berada di Indonesia hampir sepekan terakhir. Dia datang ke Indonesia. Dan beliau pun menemui organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah, PBNU, MUI, dan menemui juga akademisi kampus-kampus di Yogyakarta dan menggelar jumpa pers di Jakarta. Beliau pun menyampaikan bahwa pada bulan ini tahun 2014 silam, tanah airnya yakni Crimea telah dicaplok oleh Rusia. Ibu Tamila yang juga merupakan warga Tatar Crimea ini pun mengajak kelompok Islam di Indonesia untuk mendukung perjuangan masyarakat Crimea melawan penjajahan yaitu Rusia. Dan lanjut, ia pun menegaskan bahwa Crimea butuh solidaritas antar umat muslim di seluruh dunia. Lantas kelompok masyarakat seperti apakah bangsa Tatar ini, bos? Mengapa mereka berharap dukungan dari muslim Indonesia? Banyak muslim di sana ya. Ini lanjut perlu masih dibantu. dari sumber yang sama. Bangsa Tatar Crimea ini pun ternyata merupakan kelompok minoritas muslim di Ukraina. Dan merupakan penduduk asli semenanjung Crimea bersama-sama dengan etnis-etnis lainnya, bos. Etnis Tatar Crimea ini pun mengalami nasib pasang surut sejak abad ke-18 silam, bos. Di mana pada era Uni Soviet, etnis Tatar Crimea ini pun dideportasi dari tanah airnya sendiri oleh rezim komunis Stalin ke wilayah Asia Tengah. Dan kemudian setelah Uni Soviet runtuh, mereka pun kembali lagi ke Crimea. Namun amsyongnya 9 tahun lalu sejak tahun 2014 silam, Rusia pun ternyata menginvasi lagi wilayah Crimea. Dan sejarah pun katanya seperti berulang. Dia dekat dengan Rusia juga. Etnis Tatar Crimea pun kembali berada dalam kegentingan. Dan di sini perwakilan tetap Presiden Ukraina untuk Republik Otonom Crimea, yaitu Ibu Tamila Taseva pun menyatakan bahwa bangsa Tatar Crimea juga Muslim Sunni. Dan mayoritas masyarakat di negara ini Muslim Indonesia Sunni, guys. juga Muslim, ujarnya. Dan ia pun juga mengungkapkan bahwa masyarakat Crimea ingin Indonesia terus mendukung perjuangannya dalam bentuk dukungan kemanusiaan. Apa yang dialami oleh orang-orang Crimea kini sudah semakin mengkhawatirkan, bos. Ia mengatakan bahwa serangan misil dan drone adalah peristiwa yang sering terjadi. Dan wilayah Crimea kini menjadi basis militer Rusia yang masih melancarkan pendudukan di teritori Ukraina. Dan mereka, etnis Tatar pun, juga ingin masyarakat Indonesia menyadari bahwa Presiden Vladimir Putin dan komandan perangnya telah melakukan kejahatan kemanusiaan di Rusia. Maka Putin dan jenderal-jenderal perangnya perlu diadili atas kejahatan kemanusiaan, ujar Ibu Tamila Taseva ini, bos. Kisah yang cukup menyedihkan. Pertanyaannya kini, apakah bangsa Muslim dari Indonesia akan memberikan dukungan kepada bangsa Muslim Tatar Crimea? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan sampai terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazine. Sedikit pandangan. Oke guys, saya sedikit memahami apa yang ada dalam video ini terkait dengan kaum Crimea yang minoritas yang ada di wilayah Ukraina ini. Salah satu wilayah Ukraina yang penduduknya beragama Muslim Sunni kebanyakannya dan meminta dukungan kepada Indonesia untuk membantu mereka yang ditindas oleh Rusia. Tetapi di sini guys, saya memberi sedikit pandangan terkait perkara ini. Indonesia dan Rusia ini adalah negara sahabat sejati. Rusia telah banyak membantu Indonesia daripada dulu zaman Soekarno sampailah kepada Bapak Jokowi, membantu dari segi ekonomi. Dia juga menyayangi Indonesia, warga Muslim di Indonesia itu. Vladimir Putin dengan ataupun presiden-presiden Rusia sebelumnya juga sangat menghormati Indonesia walaupun berbeda
agama, tetapi Rusia juga begitu menghormati negara Muslim di Indonesia. Jadi walaupun yang berlaku di Crimea ini mungkin kita tidak tahu apa muslihat di sebaliknya. Ukraina, Crimea ini meminta dukungan pula kepada Muslim Indonesia. Ya, kita tahu sebagai seorang Muslim kita harus membantu Muslim yang lain daripada ditindas, tetapi harus juga Indonesia menjaga hubungannya dengan Rusia. Walaupun dia membantu Muslim Crimea Ukraina ini, daripada segi kemanusiaan itu memang perlu dibantu sekiranya itu ditindas ataupun yang sebagainya. Nah, tetapi hubungan dengan negara Rusia itu juga perlu dijaga, karena Rusia juga adalah sahabat yang begitu lama sekali dengan Indonesia, daripada zaman dahulu lagi, zaman Soekarno sampailah pada saat ini. Itu juga perlu dijaga hubungan baiknya. Jadi kalau menurut saya Indonesia tetap kekal secara neutral, seperti yang Bapak Jokowi selalu katakan, bahwa Indonesia itu adalah negara yang neutral, yang tidak menyebelahi mana-mana pihak, tetapi terus memberi bantuan kepada mereka yang meminta pertolongan atau bantuan daripada segi kemanusiaan tanpa menyakiti mana-mana pihak. Itulah kebijakan Bapak Jokowi, guys. Bapak Jokowi ini walaupun dia mengetahui Amerika, contohlah Amerika itu adalah negara yang begitu diktator, negara yang begitu suka kepada peperangan, tetapi Bapak Jokowi tetap dengan cara yang bijaksana menetralkan keadaan, tetap bersahabat dengan Amerika, tetap juga mencari teknologi-teknologi terkini daripada Amerika untuk dibawa ke Indonesia. Walaupun di samping itu dia mengetahui bahwa Amerika tidak perlu untuk terlalu rapat dengan mereka, tetapi tetap mengambil dengan secara hikmahnya. Bapak Jokowi tidak memusuhi juga Amerika itu. Begitulah keadaan yang ada sekarang ini. Wilayah Crimea yang terdapat di Ukraina ini perlu dibantu dari segi kemanusiaan. Apabila Ibu Tamila Tasheva ini datang ke Indonesia sendiri meminta dukungan itu, jadi saya juga menjangkakan bahwa Indonesia, Muslim Indonesia, Muhammadiyah, PBNU itu juga pasti akan membantu serba sedikit ke negara ke wilayah Crimea di Ukraina ini, tetapi dengan tidak memusuhi juga negara Rusia. Dan pasti hubungan antara Rusia dan Indonesia ini juga terjaga. Jadi neutralnya Indonesia ini diperlukan sebenarnya oleh semua negara di seluruh dunia ini. Yang kita ketahui bahwa Bapak Jokowi ini inginkan kedamaian di seluruh dunia sebenarnya. Jadi itulah fungsinya dan itulah apa yang dilakukan oleh Indonesia, ingin mendamaikan ke seluruh dunia ini. Jadi wajarlah bahwa wilayah Crimea itu meminta dukungan kepada Indonesia. Tetapi dengan kebijakan yang ada pada Bapak Jokowi dan juga Indonesia secara keseluruhannya, dengan menjaga hubungan baik bersama Rusia juga, tetapi dengan membantu juga wilayah Crimea ini dari segi kemanusiaan itu. Jadi saya ingat itu saja saya punya pandangan. Yang kita ketahui zaman dulu Rusia sangat-sangat yang kita ketahui sangat bersahabat baik dengan Indonesia, itu saja yang perlu dijaga dengan baik sekali pada saat ini, guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian komentar di ruang kolom di bawah, guys. Saya memerlukan pandangan dan juga ide pendapat daripada kalian juga untuk kalian utarakan. Saya akan baca pandangan dan pendapat-pendapat kalian semua. Oke, jangan lupa juga guys untuk subscribe pada channel Indo Magazine ini. Kepada yang baru ketemu channel ini tadi dalam video ini, nah kalian subscribe, like, share, dan komen untuk support juga kepada channel ini. Oke, terima kasih juga kerana menonton video saya daripada awal sampai ke akhir ini. Tanpa dukungan kalian, saya tidak akan berada di dalam YouTube ini juga. Terima kasih semua. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Sampai kita bertemu lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.